Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Prasasti Ramdhani, NIM 008. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi parameter. Fungsi estimasi statistik inferensial. Salah satu tugas statistik inferensial adalah membuat kesimpulan, inferensi, estimasi, penaksiran, dan generalisasi kepada populasi berdasarkan hasil analisis dari data-data sampel. Statistik inferensial bertugas dan berfungsi untuk menaksir populasi berdasarkan sampel. Kesalahan-kesalahan sampling dihitung dari selisih antara rata-rata hitung populasi dengan rata-rata hitung sampel. Jika dituliskan dengan rumus, kesalahan itu adalah EI sama dengan mu dikurang XI. Selanjutnya, distribusi statistik. Jika penarikan sampel dilakukan secara terus-menerus, misalnya sampai 100 kelompok sampel, tentulah juga akan menghasilkan rata-rata hitung sampel yang berbeda pula. Jika rata-rata hitung ke 100, rata-rata hitung tersebut dicari. Rata-rata hitung yang ditemukan tentunya akan mendekati rata-rata hitung populasi. X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai X ke N dibagi N sama dengan mu. Adapun rumus yang dipergunakan untuk menghitung simpangan baku rata-rata hitung sebagai berikut. Simpangan baku rata-rata hitung sama dengan S dibagi akar N dikurang 1. Besarnya simpangan baku rata-rata hitung dalam rumus tersebut amat bergantung pada besarnya N. Semakin besar N, akan semakin kecil simpangan baku rata-rata hitung. Jika N sama dengan jumlah populasi, maka simpangan baku rata-rata hitung sama dengan 0. Artinya, tidak ada lagi simpangan baku yang merupakan kesalahan sampling, karena yang diukur sudah bukan lagi kelompok sampel, melainkan populasi. Berikut adalah hasil pengukuran tes potensi akademik mahasiswa baru. Oke, di sini ada data yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Di sini kalau di buku kan hanya simpangan rata-rata hitungnya sudah diketahui dan simpangan bakunya sudah diketahui. Dan di sini saya akan mencari bagaimana dia diketahui. Walaupun nantinya kemarin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, di bab sebelumnya. Yang pertama itu ada rata-rata hitung. Rata-rata hitung di sini rumusnya sigma X dibagi N. Kita masukin sigma X. Sigma X-nya sudah ada, yaitu 10,557 dibagi 100. Nanti hasilnya 105,57. Saya akan menjelaskan tentang simpangan baku. Simpangan baku itu pakai rumus akar N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kuadrat dibagi N dikali N. Kita masukin di sini akar 100 sigma X pangkat 2 itu ini 119,811 dikurang sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 ini saya sudah hitung tadi 111,450,249. Jadi kita tinggal masukin aja 111,450,249 dibagi 100 dikali 100. Nanti ketemu hasilnya 7,286 kalau sudah dibulatkan. Terus setelah itu kita nyari simpangan baku rata-rata hitung. Simpangan baku rata-rata hitung itu simpangan baku dibagi akar N dikurang 1. Simpangan baku tadi 7,286 dibagi akar 100 dikurang 1. Hasilnya ketemunya 0,732 setelah dibulatkan. Selanjutnya interval kepercayaan.
Interval kepercayaan merupakan rentangan bilangan dari angka ke angka tertentu yang di dalamnya diperkirakan terletak kemungkinan bilangan mu. Dilakukan berdasarkan X dan simpangan baku rata-rata hitung yang telah diketahui. Estimasi letak harga mu dengan taraf signifikansi 5% dan 1% yang dimaksud dapat dituliskan dengan rumus berikut. Mu sama dengan rata-rata hitung plus minus 1,96 simpangan baku rata-rata dikali simpangan baku rata-rata hitung. Mu sama dengan rata-rata hitung plus minus 2,58 dikali simpangan baku rata-rata hitung. Jika kita mempergunakan taraf signifikansi 5%, terletak mu adalah terdapat pada bilangan interval. Mu sama dengan 105,57 plus minus 1,96 dikali 0,732. 105,57 itu dari rata-rata hitung yang tadi kita sudah hitung. Terus 0,732 itu dari simpangan baku rata-rata hitung. Sama dengan 105,57 plus minus 1,43472. Kita pecah plus sama minusnya. Yang pertama untuk minusnya yaitu 105,57 dikurang 1,43472. Yang kedua, yang plusnya 105,57 ditambah 1,43472. Ketemunya yang minus jadinya 104,135, yang plus 107,005. Jika kita mempergunakan taraf signifikansi 1%, letak mu adalah terdapat pada bilangan interval. Mu sama dengan 105,57 plus minus 2,58 dikali 0,732. Caranya sama seperti yang di atas, yang membedakan yang tadi angkanya yang 1,96 dengan 2,58. Gitu, hasilnya 104,68 sama 107,46. Jadi, dengan taraf signifikansi 5%, kita dapat memperkirakan bahwa probabilitas letak nilai mu adalah di antara interval bilangan 104,135 sampai 107,005. Artinya, dengan ketepatan penaksiran sebesar 95% dan kesalahan 5%, kemungkinan terendah nilai mu adalah 104,135 dan kemungkinan tertinggi 107,005, di mana persisnya letak nilai mu tidak diketahui, dan karena itulah harga itu diestimasikan. Di pihak lain, dengan taraf signifikansi 1%, kita dapat memperkirakan bahwa probabilitas letak nilai mu adalah di antara interval bilangan 104,68 sampai 107,46. Artinya, dengan ketepatan penaksiran sebesar 99% dan kemungkinan kesalahan hanya sebesar 1%, kemungkinan terendah nilai mu adalah 104,68 dan kemungkinan tertinggi 107,46. Letak nilai mu secara pasti pun tidak diketahui. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.